Alicia. Iya. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitung dong. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, mohon izin. 1, 2, 3. Terima kasih. Semua dari Pak Prabowo hidup. Hidup Bapak Prabowo hidup. sehingga terjaga alam-alam kita sendiri. Karena itu saya sangat menghargai juga pekerjaan pandu laut sangat mulia untuk membersihkan pantai dan plastik. Restorasi karang, Pak. Restorasi karang ini sangat penting untuk masa depan kita. Ya. Plastik ini masalah dunia, masalah dunia. Alhamdulillah dengan pekerjaan sukarela dari generasi muda yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depan ini sangat penting. Saya salut sama kalian anak-anak muda ini yang berpikir bangsa, berpikir bumi, berpikir lingkungan hidup. Ya. Jadi politik itu bukan cuma capres cawapres, politik itu tentang lingkungan, jaga lingkungan, memberdayakan nelayan, pelestarian penyu, gitu loh. Ya. Terima kasih. Semua dari Pak Prabowo hidup. Hidup Bapak Prabowo hidup. sehingga terjaga alam-alam kita sendiri. Karena itu saya sangat menghargai juga pekerjaan pandu laut sangat mulia untuk membersihkan pantai dan plastik. Restorasi karang, Pak. Restorasi karang ini sangat penting untuk masa depan kita. Ya. Plastik ini masalah dunia, masalah dunia. Alhamdulillah dengan pekerjaan sukarela dari generasi muda yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depan ini sangat penting. Saya salut sama kalian anak-anak muda ini yang berpikir bangsa, berpikir bumi, berpikir lingkungan hidup. Ya. Jadi politik itu bukan cuma capres cawapres, politik itu tentang lingkungan, jaga lingkungan, memberdayakan nelayan, pelestarian penyu, gitu loh. Ya. Terima kasih. Baik. Mana gunung ini itu dia.
Lagi Pak. Keinjak. Kita semua self sufficient Pak. Yang pandu laut, pohon-pohon kan ada rumah kucing. Kan di situ. Ya kucing rumah. Yang besi-besi itu Iya. ada minggu. Oh oke. Itu aku praktik empat Kalau lusanya itu ya bebas ya. bebas. Enggak Pak. Yang untuk Bapak kalau besar-besar. Luar biasa. Pak. Luar biasa. Instant udang. Luar biasa. Steak dan Udang. shrimp. King Prawns kalau orang masak buat kita semua, ya terutama Pak Prabowo karena ada tamu. Pak Prabowo tamu saya. Ini asli Pangandaran Pak. Luar biasa. Kalau Bapak di sini malam, kita ambil dari pasar ikan masih hidup, kita goreng. Yang kedua juga like production. Etik gas. Kalau udah ya kita lepas lagi. Hidup Bapak Prabowo, hidup. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak, mohon izin. 1, 2, 3. Terima kasih. Hitung dong. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, mohon izin. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin hanya menyampaikan terima kasih atas sambutan kepada saya, dan saya terima kasih dapat ikut serta, dapat melihat langsung kegiatan saudara-saudara, terutama Pandu Laut, ya, Pandu Laut Nusantara dan para nelayan. Ya, saya ingin ikut serta sedikit untuk membantu, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat digunakan. Kita memikirkan nasibnya para nelayan, mereka harus memperbaiki, kita harus perbaiki tingkat hidup mereka, penghasilan mereka.
karena mereka adalah penghasil protein bagi rakyat. Ya, betul. Ya. Jadi sangat penting, karena itu kita terus berpikir bagaimana caranya kita secepatnya bisa memperbaiki kehidupan mereka. Ya. Masalahnya itu yang kita harus selesaikan. Terima kasih. Jadi saya terima kasih Ibu Susi undang saya. Ibu Susi memberi pelajaran bagi saya dapat dari dekat melihat situasi para nelayan, mengerti Jadi politik. kesulitan mereka apa yang mereka butuh segera. Ya. Terima kasih. Bapak, sehat Bapak. Alicia. Ya. Satu, dua, tiga. Lagi Bapak, mohon izin. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Lagi Pak. Keinjak. Bapak, sehat Bapak. Alicia. Ya. Satu, dua, tiga. Lagi Bapak, mohon izin. Satu, dua, tiga. Terima kasih.
Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, dan walaupun saya dikalahkan 2 kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Hati beliau merah putih. Beliau patriot. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo presiden. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Seumur hidup saya, setiap langkah saya, setiap tahap pengabdian saya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangankan jabatan, jangankan pangkat, nyawa saya berikan kepada bangsa dan rakyat. Prabowo! 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 Presiden! Tanya mereka-mereka yang saksi, anggota-anggota saya, rekan-rekan saya, komandan-komandan saya, panglima-panglima saya. Prabowo tiap pertempuran ada di mana? Saudara-saudara, bagi saya kehormatan tertinggi adalah apabila saya bisa berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat saya. Prabowo beri ucapan selamat ulang tahun ke Sekjen Partai Gerindra.
Muzani berjuang puluhan tahun bersama Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang berulang tahun ke-55 di hadapan seluruh kader yang hadir dalam acara konsolidasi akbar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu 16 Juli tahun 2023. Di awal kata sambutannya, Prabowo menyapa seluruh kader yang hadir baik secara langsung maupun melalui video conference. Ia pun menyapa Muzani yang berada di lapangan Bantang untuk diberi ucapan selamat ulang tahun meski tidak bertemu secara langsung. Kebetulan, Sekjen kita Saudara Ahmad Muzani kemarin berulang tahun. Ulang tahun beliau adalah yang ke-55. Beliau sekarang berada di lapangan Banteng, sedang memimpin diklat di situ, kata Prabowo ke Muzani. Ucapan selamat dari Prabowo itu pun diiringi lagu Jamrud berjudul Selamat Ulang Tahun. Prabowo juga menyampaikan perjuangan Muzani yang telah puluhan tahun berjuang bersama Prabowo dalam mendirikan Partai Gerindra hingga dirinya menjadi sekjen partai dari awal mulai berdiri hingga sekarang. Saudara Ahmad Muzani seorang pejuang, saya kenal cukup lama, beliau aktivis dari muda, beliau ikut berjuang sudah berapa puluh tahun dan beliau salah satu pendiri Partai Gerindra dan beliau sekjen Partai Gerindra dari awal berdirinya sampai sekarang, ujar Prabowo. Saudara Ahmad Muzani, seorang pejuang, saya kenal cukup lama, beliau aktivis dari muda, beliau ikut berjuang sudah berapa puluh tahun untuk membela rakyat Indonesia, dan beliau salah satu pendiri Partai Gerindra, dan beliau adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dari awal berdirinya sampai sekarang. Oke, jadi saudara, ya, fahami perjuangan kita, yakin kita berada di jalan yang benar, jangan reaktif. Orang mau ngomong apa, kita hanya ngomong kebaikan dan kebenaran. Semakin diejek, semakin kita senyum. Semakin dihina, semakin kita senyum. Ya, the power of the smile. Saudara-saudara, Partai Gerindra kita dirikan karena kita bertekad ingin menyumbangkan dharma bakti kita, ingin menyumbangkan tenaga dan pikiran kita, ingin menyumbangkan pemahaman-pemahaman kita, ingin menyumbangkan gagasan-gagasan kita, ingin menyumbangkan pikiran-pikiran yang baru. Kita ingin menyumbangkan pemecahan masalah. Kita ingin menyumbangkan solusi-solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di seluruh Indonesia.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Di sini kita bicara bangsa, bicara pendidikan. Nah, Politik praktis tidak ya? Saya kira kami dari Komunitas Pertahanan merasa sangat berkepentingan untuk menjalin suatu kerjasama yang erat. Kerjasama jalan ini terdapat fakultas teknik dengan beberapa prodi, juga MIPA, ya. MIPA yang ada juga fisika, kimia, matematik. Nah, ini sangat penting bagi industri pertahanan dan dijelaskan tadi ada pengembangan peluru kendali bersama Dahana bersama juga dengan kami di Kementerian Pertahanan. Nah, ini tadi juga kita minta bantuan dukungan kalau ada cendekiawan para ahli-ahli teknologi dari kalangan universitas perguruan tinggi Muhammadiyah bisa menjadi konsultan, bisa menjadi tenaga ahli, mungkin tidak istilahnya temporer, ya, tidak mungkin kita minta dia tidak struktural. Saya menyampaikan bahwa karena Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang sangat besar pengaruhnya dan jasanya di bidang pendidikan dan kesehatan, ribuan sekolah, lapisan universitas, perguruan tinggi, sekolah tinggi, ratusan rumah sakit. Ini saya kira kami dari Komunitas Pertahanan merasa sangat berkepentingan untuk menjalin suatu kerjasama yang erat. Lantai paling empat lantai. Ini rencananya. Ini salah satu bagian dari materinya. 2, 3. Lagi Bapak senyum. 1, 2, 3. Cipnov itu singkatan dari Center for Integrated Innovation. Namanya memang revolusi ya Pak. Center for Integrated Research and Innovation. Dari UAD. Nama jalan besar itu. guidance systemnya gimana? Ya kita sendiri buat Pak. Justru ini kelebihan kita. Kita bisa guidance. Iya, ini semua kita rancang. Ya. Kapan kalau perlu Anda demo di depan saya? Oh, bagus Mas. Ya. Siap. Foto boleh Pak? Ayo. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Kita minta bantuan dukungan kalau ada cendekiawan para ahli-ahli teknologi dari kalangan universitas perguruan tinggi
Muhammadiyah bisa menjadi konsultan. Karena Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang sangat besar, pengaruhnya dan jasanya. Saya kira kami dari komunitas pertahanan merasa sangat berkepentingan untuk menjalin suatu kerjasama yang erat, dan kita sudah janjian untuk melanjutkan, Pak, ya, di saat-saat akan datang untuk diskusi yang lebih teknis, dan kita mau melakukan kajian bersama untuk mencari bagaimana kita bisa implementasi, kita bisa apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Pak Joko Widodo sekarang ini di Universitas Ahmad Dahlan ini terdapat fakultas teknik dengan beberapa prodi, fisika, juga MIPA, ya, MIPA yang ada juga fisika, kimia, matematik. Nah, ini sangat penting bagi industri pertahanan. Sudah lama nggak jumpa kita ya. Siap, 69. Siap, 69. Siap. Kita menjaga benar-benar agar pemerintahan berjalan dengan sebaik-baiknya, semua sumber daya kita dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga rakyat bisa menikmati apa yang harus mereka terima, supaya negara kita bisa bangkit menjadi negara yang bangkit. Izin Bapak, Udah punya pacar? siap belum? Advokasi Rakyat untuk Nusantara Aron menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Raslimoti menyampaikan, adalah Rumah Besar Relawan Prabowo 08 atau tempat seluruh relawan yang mendukung Pak Prabowo.
Saya akan membacakan deklarasi dan sebagai bukti bahwa ini bukan hanya bicara tentang kehendak DPP, tapi ini adalah kehendak seluruh advokasi rakyat untuk Nusantara. Di bawahnya. Deklarasi advokasi rakyat untuk Nusantara Arun kepada Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Perilaku konsisten telah ditunjukkan di muka umum rakyat Indonesia, baik tindakan dan pemikiran kebangsaan yang tertuang dalam pemikiran strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia bukanlah sebuah kata-kata yang terhenti hanya sampai bentuk keprihatinan terhadap bangsa. Jejak rekam perjalanan perjuangan politik Prabowo Subianto membuktikan bukan haus kekuasaan, tapi mengajarkan kita sifat kesatria sebagai bangsa, di mana merupakan sifat bangsa Indonesia yang meraih kemerdekaannya sebagai bangsa negara berdaulat lepas dari penjajahan. Bandung Lautan Api, Palaga Ambarawa, 10 November Surabaya, serangan umum 1 Maret, perjanjian Renville, Linggar Jati, KMB, dan lain-lain adalah sifat kesatria bangsa Indonesia. Marah, yaitu memikirkan rakyat, merupakan nafas, jiwa, dan tanggung jawab Prabowo Subianto. Pandangan dan pidato kebangsaan yang telah dinyatakan di antaranya di forum ISS Sangrila Dialog dan Dialog Kebangsaan Sestim Mendiklat Polri menunjukkan kepemimpinan Bapak bangsa yang akan dijalankan secara baik dan konsekuen. Konsekuen terhadap meningkatkan sumber daya manusia, yaitu pendidikan. Konsekuen terhadap tata kelola sumber daya alam, yaitu pemanfaatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsekuen terhadap keadilan yang beradab, yaitu penegakan supremasi hukum. Konsekuen terhadap dasar sila Bandung, yaitu non-blok, politik bebas aktif, anti penjajahan. Konsekuen terhadap peran fungsi TNI Polri, yaitu sebagai ujung tombak ketahanan nasional bersama rakyat dalam pertahanan semesta, dan yang terutama konsekuen terhadap Pancasila.
konsekuen yang dijalankan adalah tanggung jawab moral terhadap ilmu pengetahuan, di mana morallah yang mengarahkan pembahasan ilmiah dalam mencapai kebenaran, dan moral yang menentukan nilai keilmuan. Maka dengan ini, Ketua Umum Advokasi Rakyat untuk Nusantara Arun menyerukan kepada seluruh keluarga besar advokasi rakyat untuk Nusantara dimanapun berada, satu, untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab menggalang dukungan untuk kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Kedua, secara bertanggung jawab menjadi penyambung lidah kepada rakyat terhadap pemikiran kebangsaan dan yang dijalankan secara konsekuen oleh Prabowo Subianto sebagai jembatan kemenangan Presiden ke-8. Tiga, turut serta bersama-sama relawan Prabowo membangun koordinasi kerjasama dalam menjaga semangat rumah besar relawan 08 damai, rukun, tenang, dan menjaga persaudaraan sesama anak bangsa. Karena ini adalah konsekuen Prabowo Subianto sebagai bapak pemersatu. Prabowo Presiden, rakyat sejahtera, adil, dan makmur. Mari kita menangkan. Jakarta, 13 Juni, Dewan Pimpinan Pusat. Dan melalui deklarasi rumah besar ini di tanggal 13 Juli 2023, Arum di seluruh Nusantara siap menjadi relawan untuk pemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden tahun 2024-2029. Dan untuk itu deklarasi ini, pernyataan dari Arun kami serahkan kepada Koordinator Nasional Rumah Besar 08, yaitu Bung Fauzi, Mbak Adila, dan Hari Ruslimoti. Depan 1, 2, 3 buncis. Jangan lagi 1, 2, 3. Angka 2, 1, 2. Kali lagi 1, 2. Bungkus. Abang Bob Hasan dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara, Bang Nando, selamat. Ini adalah deklarasi pertama di Rumah Besar Relawan Pemenangan Prabowo Subianto. Saya menghormati dan segenap tim kami di sini menyatakan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungannya, dan semoga semangat ini bisa kita bawa terus, dan juga teman-teman lain yang akan deklarasi juga akan segera bergabung. Bang Bob, Bang Nando, saya mau serahkan ini secara resmi. Terima. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya, Pak?
Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran, ini harus dipertahankan. Dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan, bantuan langsung, kredit ringan, kredit microfinance. Kita harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak, saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong. Begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat, cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik. Saya kira pemerintah Presiden Jokowi, ya, 2 periode fokusnya luar biasa di Indonesia Timur. Yang saya tahu, beliau berkunjung saja ke Papua sampai hari ini sudah 17 kali. Beliau berkunjung ke Papua 17 kali. Maaf, bisa dihitung nanti. Mungkin belum ada presiden yang sebanyak itu berkunjung. Dan kita memang, masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus, dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur, ya. Saya sangat optimis. Sekarang kita perlu mengerahkan, kita harus cari anak-anak Indonesia yang pinter-pinter, kumpulkan, beri tugas, beri fasilitas, suruh dia hasilkan inovasi, penemuan-penemuan, prosedur-prosedur baru, teknologi baru, teknik baru. Saudara-saudara, ini masa yang sangat menjanjikan. Saya kebetulan memang saya ini setengah orang Indonesia Timur, karena ibu saya orang Sulawesi juga, gitu ya. Karena ibu saya dari Langowan, Sulawesi Utara, jadi saya orang Langowan. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus, dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur, ya. Kita perlu sekarang konsentrasi. Pemerintah di bawah Pak Jokowi sudah membuat konektivitas sekarang, pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Sekarang kita harus isi supaya konektivitas itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, saudara-saudaraku. Kita negara besar, pasar kita besar. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan
keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian, sampai menteri-menteri kita harus ke sana, pemimpin-pemimpin bertanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Saya banyak sekali slide, ini ada slide, ada 33 slide, tapi saya dibatasi oleh tuan rumah Pak Prabowo hanya 30 menit. Ini udah liwat belum 30 menit? Jadi kalau di sini saya harus patuh, ya kan? Karena saya ini sudah purnawirawan. Kalau dulu Pak Bima takut sama saya, sekarang saya takut sama Pak Bima. Dia ketua Apexi, bayangkan. Waktu COVID mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut. Banyak yang takut keluar dari rumah. Kita cuci tangan setiap 5 menit, pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps.
muncul di CNN, muncul di mana-mana. The Indonesian health system on the verge of collapse. Alhamdulillah kita buktikan kita tidak kolaps. Kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak yang berkorban, tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepemimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan adanya kerjasama elit. Pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa. Kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian. Saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun dan yang sopan dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting. Ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci maki, saling kejar mengejar, saling ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan marilah kita bersatu, marilah kita rukun, mari kita maju bersama. Partai apapun, marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi. Itu aja yang saya titip. Yang saya lihat Malaysia, jadi pariwisata dia itu 1 tahun itu 6 miliar dolar, sama dengan kita. Padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya. Thailand luar biasa, penghasilan dia pada puncaknya sebelum Covid 20 miliar dolar.